Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Lobi hotel terlihat ramai. Beberapa orang berkumpul di lobi dan mengarahkan pandangan mereka ke restoran. Bahkan Troy harus berusaha ekstra agar dirinya bisa segera mencapai lift dan kembali ke kamarnya. Apa ada acara penting? Tanya Troy kepada petugas hotel yang kebetulan satu lift dengannya. No sir, hanya ada beberapa artis dan orang penting yang menggunakan restoran di hotel kami, jawab sang petugas dengan sopannya. Troy menganggukkan kepalanya, memahami apa yang diucapkan sang petugas, lalu kembali terdiam. Begitu mencapai kamarnya, Troy meraba semua kantong yang ada di pakaiannya, tapi tidak menemukan barang yang dibutuhkannya, kartu kamarnya. Dengan terpaksa, dia mengetuk pintu kamar, meminta Venita untuk membukakan pintunya. "Ve, buka pintunya," suara Troy masih terdengar lembut, karena ada beberapa orang yang berada di sekitarnya. Ditambah lagi dia tidak ingin membuat keributan. 5 menit berlalu, beliau belum ada respon dari Venita. "Kemana sih? Katanya oke gak keluar kamar," ucap Troy dengan kesalnya. Akhirnya Troy menghubungi Venita melalui ponselnya. Ponsel Venita aktif dan terdengar nada sambungan, tapi tidak diangkat oleh Venita. "Ve, buka pintunya, ini aku." Troy berusaha sekali lagi. Batas kesabarannya sudah hampir mencapai puncaknya. Setelah usaha tak membuahkan hasil, Troy akhirnya memutuskan untuk meminta kartu kamar lainnya di resepsionis. Dan dengan langkah malasnya, Troy turun ke lobi, kembali ke kerumunan orang-orang yang tidak tahu sedang melihat apa. Kenapa orang gak mau menghargai privasi orang? Apa mereka tidak pernah dididik dengan baik soal manner? "Boleh aku minta kartu kamar? Kartu sebelumnya dibawa istriku dan dia tidak bisa dihubungi saat ini. Atas nama Tuan siapa kalau boleh tahu?" Sang resepsionis muda itu merespon Troy dengan sopan. "Troy Mikaela, kamar nomor 4022. Setelah mengutak-atik komputernya sebentar, sang resepsionis kembali kepada Troy. "Maaf Tuan, tidak ada pemesanan atas nama Troy Mikaela." Sang resepsionis tersenyum. Di depannya, Troy hampir kehilangan kesabarannya dan hidupnya. Dia tidak pernah mengalami penolakan yang memalukan seperti ini. Namun pada akhirnya dia mengalah, meninggalkan resepsionis karena dia tidak memiliki kuasa di hotel ini. Berjalan dengan penuh emosi, Troy lalu duduk di sebuah kursi yang tersedia, mengutak-atik ponselnya untuk menelpon Venita sekali lagi. Hasilnya masih tetap sama, tidak diangkat. Pandangannya masih lurus ke arah ponsel, sebelum pandangannya teralihkan oleh sosok lelaki yang berdiri di dalam restoran. Troy mengenalinya sebagai Tuan Mayer. Belum hilang rasa penasarannya ketika melihat Tuan Mayer di dalam restoran. Kali ini Troy harus menerima kekagetan lainnya. Dia melihat istrinya duduk di meja yang sama dengan Tuan Mayer. Terlihat Venita dengan sopannya berbincang dengan Tuan Mayer. Entah setan apa yang merasuki tubuh dan pikiran Troy. Dia bangkit dan segera melangkah memasuki restoran. Pikiran Troy dipenuhi oleh nafsu menghancurkan kedua manusia itu. Tapi Troy masih bisa berpikiran jernih. Dia tidak mau bertingkah memalukan di depan Tuan Mayer. Troy masih memikirkan bagaimana keberlangsungan perusahaan yang sudah dibangun oleh ayahnya. Ditambah lagi Tuan Mayer adalah salah satu investor yang berpengaruh di perusahaannya. Di depan meja di mana Tuan Mayer dan Venita berada, Troy berhenti. "Ternyata kamu di sini," ucap Troy berusaha bersikap sebaik mungkin. "Aku mencarimu dari tadi sayang." Troy menarik Venita dalam pelukannya. Bahkan setelah selesai memeluk istrinya itu, tangan Troy tidak beralih dari pinggang Venita, berusaha menandai kekuasaannya. Jelas suasana canggung berhasil tercipta dengan kehadiran Troy di antara mereka. "Tuan Mayer, senang bertemu dengan Anda di sini. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu Anda di tempat seperti ini."
"It's okay, Mr. Darin. Saya tidak sengaja bertemu dengan istri Anda." Dan dengan lancangnya saya mengajak Mrs. Darin makan siang. Ucap Tuan Mayer tak kalah sopan. Troy merasa bahwa Venita berusaha melepaskan pelukannya. Tapi dengan kuatnya Troy tetap meletakkan tangannya di pinggang istrinya itu. Setelah keheningan panjang, akhirnya Tuan Mayer membuka suara. "Kalau begitu saya permisi dulu. Masih ada beberapa hal yang harus saya urus." "Baiklah, terima kasih sudah menjaga istri saya." Setelah bersalaman dengan Tuan Mayer dan melihat beliau menghilang dari pandangan, Troy menyeret Venita yang masih dalam pelukannya untuk kembali ke kamarnya. Pelukan Troy terlepas begitu mereka berdua masuk ke dalam lift, dan hanya ada mereka berdua di dalam lift. Venita bisa menebak apa yang akan Troy lakukan terhadap dirinya. Memang Troy tidak pernah main fisik dengan memukul atau kekerasan lainnya. Tapi perlakuan dan tatapan Troy yang saat sedang marah sama mengerikannya dengan kekerasan. Di dalam kamar, Troy melempar jasnya ke lantai, lalu kedua sepatunya dan bahkan ke mejanya. Sebisa mungkin Troy bertingkah menyebalkan sekaligus seperti anak kecil. "Kenapa kamu gak angkat teleponnya?" Troy memulai sidangnya. "Maaf," hanya itu yang terucap dari mulut Venita. Tatapan matanya lurus di lantai di bawahnya. "Itu bukan jawaban yang ingin aku dengar." Venita tidak tahu harus berkata apa untuk menjelaskan kepada Troy. Tapi dia juga takut kalau penjelasannya akan membuat Troy semakin marah. Tidak akan ada yang percaya bahwa Tuan Mayer berkali-kali mengaku bahwa dia kakak Venita. Jangankan orang lain, Venita sendiri pun tidak mempercayai perkataan Tuan Mayer. Dalam keheningan itu, Troy lalu meninggalkan Venita. Saat mengetahui Troy masuk ke kamar mandi, Venita hanya bisa bernafas lega. Setidaknya dia tidak harus menjelaskan situasinya kepada sang suami. Dalam kesendiriannya itu, Venita kembali menyentuh cincin yang selalu ada di jarinya. Ibu pernah berkata bahwa cincin ini sudah ada saat beliau menemukan Venita kecil dulu. Cincin itu satu-satunya petunjuk tentang keluarga Venita yang entah berada di mana. Dan kini seseorang yang memiliki cincin yang sama muncul di hadapannya, berkata bahwa dia sebenarnya bukanlah Venita Miracle, melainkan Freya Clarissa Mayer. Oke, dia sudah mencoba mencerna perkataan Tuan Mayer, tapi tetap saja itu tidak masuk akal. Bahkan Tuan Mayer sudah mengajukan diri untuk melakukan tes DNA agar dirinya yakin bahwa beliau adalah kakak kandung Venita, Fritz Claudio Mayer. "Lelucon apa lagi ini?" ucap Venita sambil memandangi matahari tenggelam. Masih memikirkan kemungkinan tentang apa yang dikatakan oleh Tuan Mayer, Venita jatuh ke dalam lamunannya yang panjang. Bahkan dia tidak menyadari bahwa sedari tadi Troy mengamati gerak-gerik Venita dari belakang. "Sudah selesai melamunnya?" Suara Troy membawa Venita pada kenyataan. "Maaf, aku nggak tahu kamu sudah selesai mandi." Lalu Venita mendekati Troy, mengambilkan baju yang akan dikenakan suaminya dan segera bergegas menyiapkan makan malam. Yah, bukan menyiapkan dalam arti sebenarnya, karena dia hanya memesan makanan dari restoran. "Apa hubungan kamu dengan Tuan Mayer?" Pertanyaan itu sedari tadi berputar di kepala Venita, dan dia sudah berusaha memberikan jawaban yang memuaskan untuk Troy. "Nggak ada, kami hanya beberapa kali bertemu." "Beberapa kali bertemu?" Troy curiga mendengar jawaban Venita. "Seingatku baru 2 kali ini, waktu kita di London dan tadi di restoran. Jadi kalian sudah berhubungan sebelum menikah denganku?" Pertanyaan Troy benar-benar jebakan. Dan jujur saja, Venita tidak memprediksikan pertanyaan semacam ini akan dilontarkan oleh Troy. Dia bingung harus menjawab apa untuk pertanyaan ini. Kalau dia jujur, dia harus menjelaskan semuanya, termasuk bahwa ada kemungkinan Venita berhubungan darah
berhubungan darah dengan Fritz Mayer. Tapi kalau dia berbohong, Troy akan dengan cepat menyadarinya. Beliau pelanggan di restoran dan aku beberapa kali melayani beliau di restoran. Venita memuji dirinya sendiri setelah mendengar jawaban itu dari mulutnya. Tidak hanya memuji kepintarannya dalam memberikan jawaban, Venita juga memuji ingatannya yang masih tajam hingga saat ini. Terlihat Troy yang masih menaruh rasa curiga terhadap Venita. Namun pada akhirnya Troy memalingkan wajahnya dan segera menuju meja untuk menikmati makan malamnya yang sudah tersaji. Dalam diamnya, Venita hanya bisa menghela napas lega. Hampir saja terjadi hal-hal yang di luar kendalinya. Setelah menikmati makan malamnya, Troy segera bergegas ke tempat tidur dan menyalakan laptopnya. Meski sudah mendapatkan cuti khusus dari mamanya, tampaknya bekerja sudah mendarah daging dalam tubuh Troy. Tak mau terlihat diam saja, Venita akhirnya melakukan kegiatan absurdnya malam itu. Dia membereskan pakaian mereka dan memasukkannya ke dalam koper. Besok pagi dia harus kembali ke kehidupan nyatanya dan menjadi istri Troy yang tidak dikenal oleh orang. Saat akan merebahkan tubuhnya di sofa, Troy memanggil Venita. "Ada apa? Tidur di sini?" Troy menepuk sisi lain tempat tidur. "Ini malam terakhir kita di hotel." Sedikit terkejut, Venita mematung di tempatnya. Tapi dia tidak berani berlama-lama merasa terkejut. Setelah pertimbangan yang cukup lama, akhirnya Venita berjalan menuju tempat tidur, menyelipkan tubuhnya di balik selimut dan mulai tertidur. Bersambung, thank you for watching.